Oke, kali ini gue pengen rekomendasiin kalian semua sebuah series yang baru-baru ini aja ya, belum lama, itu tayang di Netflix. Mengingat pasar masyarakat Indonesia tuh seperti apa gitu ya, gue prediksi ini ya, ini pandangan gue pribadi gitu, kalau kalian nonton series yang satu ini, mungkin baru satu episode, kalian udah kayak, sepertinya saya tidak mengerti mengenai series ini. Saya mending ke Disney Plus aja nonton Shogun gitu kan. Ya gue ngerti lah. Dan nanti Shogun juga bakal gue bahas, tenang aja. Sabar dulu. Cuman series yang satu ini, meskipun gue harus setuju di awal-awal kok secara pancingan hooknya tuh kok kurang mantep gitu. Ya tapi kalau misalnya Anda sudah mengerti series yang satu ini, gue jamin ketagihan. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di review. Dan seperti biasa, reviewnya non-spoiler. Meskipun yang kita bakal bahas kali ini adalah TV series. Ya, biasanya dari kemarin film. Akhirnya kita bahas TV series juga, baru keluar di Netflix. Judulnya adalah Three Body Problem. Dan untuk review kali ini kayaknya gue akan mencoba untuk meracuni kalian semua untuk menonton serial yang satu ini. Karena sayang banget gitu. Gue ngerasa kayak di episode awal kok kayaknya agak kurang. Tapi lu bakal melihat makin lu tonton tuh episode demi episode, makin gila gitu. Makanya hari ini gue bakal racunin kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, gue pengen kasih tau kalian kita punya membership community, dimana kalian bisa join cuman 1.000 per hari ya di Critical Thinking. Kalau mau upgrade bisa di level Ngelantur Thinking. Ada tiket nobar gratis, dapat official merchandise dari Ngelantur secara diskon. Diskon tol bagaimana nih Mbak? Ini salah satunya Samurai Vader, produk dari gue. Ini gue yang gambar pakai tangan gue sendiri, gue yang sketsa, idenya dari gue, original. Tentunya value-nya tinggi sekali. Jadi buruan apalagi tinggal cek link yang gue taruh di bawah di Tokopedia, kalian bisa beli. Tapi kalau mau dapetin diskon, join aja membership community. Dapat video khusus lagi, dapat ada live khusus. Ya banyak banget benefitnya. Dan kalau kalian pengen join Telegram kita di Ngelantur Corps, kalian bisa ngobrol sama Ngelantur Corps lain seputar perfilman sama TV series. Join aja, link Telegram gue juga taruh di bawah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini. Three Body Problem. Ini sebuah series yang diadaptasi sebenarnya dari novel karya Liu Cixin. Dan memang Liu Cixin ini udah buat buku Three Body Problem ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada Three Body Problem, yang kedua ada The Dark Forest, dan yang terakhir ada Dead's End. Ya, gue berharap sih serial ini juga bakal lanjut ke season berikutnya, karena bakal lebih gila lagi ketika kita melihat keseluruhan cerita dari si Liu Cixin ini. Ya, kalau kalian penggemar dari Game of Thrones, harusnya kan bakal suka sama serial yang satu ini. Meskipun secara konsep, secara tema itu beda, Game of Thrones kerajaan dengan politiknya, tapi yang ini lebih ke arah sci-fi. Tapi creators dari serial yang satu ini adalah creator dari Game of Thrones, yaitu si D&D alias David Benioff dan D.B. Weiss ya. Jadi secara penceritaan harusnya bakal menarik hati kalian ketika kalian memang suka sama serial-serial tipe Game of Thrones gitu. Karena, nah sekarang kita masuk nih, sebenarnya ini series tentang apa gitu. Jujur, gue pribadi nih ya, gue itu bukan tipe orang yang big fans of sci-fi movie gitu, atau genre sci-fi lah. Jadi ya tipe-tipe, lu lihatnya dari poster-posternya Three Body Problem, ngomongin pergerakan 3 benda langit yang saling terikat oleh gravitasi gitu. Jadi bener-bener scientific banget, fisika banget. Tapi menariknya di sini nggak cuma ngomongin sci-fi, tapi ada thrillernya juga, ada dramanya juga, dan politiknya juga mampus gitu. Cukup kompleks, dan kalau kalian suka penceritaan yang benar-benar dalam gitu ya, kalian wajib banget nonton serial yang satu ini. Mungkin simpelnya gini aja deh, kalau misalnya kalian tanya sama gua nih, Bang, lu kasih satu kalimat aja deh untuk mengidentifikasi ini series tuh apa sih sebenarnya gitu, biar gua nggak usah ribet-ribet. Kalau memang gua nggak suka ya gua nggak usah nonton gitu. Oke, gini, E.T. Phone Home. E.T. Phone. Kenapa E.T. Phone Home, Bang? Karena ini adalah menceritakan pertama kalinya manusia kontak dengan alien. And I also bartend.
My name is Optimus. Abis itu dibales. Lu jangan bales lagi pesan dari gua ini, karena lu beruntung nih, gue yang pecinta damai. Tapi kalau orang lain di planet gua nerima pesan dari lu lagi, kalau lu bales pesan dari gua nih sekarang nih, kita datengin lu, kita abisin planet kalian gitu. Nah, tapi tololnya ya, si cewek yang satu ini bales. Dan ini bukan kayak out of nowhere, out of context yang banyak plot hole-nya. Make sense sekali, karena secara penceritanya juga cukup baik, dimana memang si karakter cewek yang mungkin kita kira di awal menjadi protagonis utama kita, ternyata ketika dia membalas pesan dari alien tersebut, dia punya maksud tersendiri. Dan kita baru bisa mengerti sepanjang nonton series ini latar belakangnya seperti apa. Oh, ternyata latar belakang dia kelam. Ini berhubungan dengan politik, dimana tahun 1966 tuh di Cina terjadi revolusi ya, pemerintahannya lagi-lagi si diktator si Mao Zedong yang anti banget sama kapitalis kan, dia memang komunis gitu, sayap kiri ya, dia benci banget kalau orang-orang sayap kanan Amerika gitu. Makanya ada satu dosen yang ngomongin mengenai teori relativitas, teorinya Einstein Amerika. Jadinya si dosen ini dihukum mati men, dibunuh gitu. Dan ternyata si dosennya ini adalah bapaknya si cewek yang tadi. Makanya dia kontak alien dibales gitu ya, karena dia ngerasa oh humanity udah rusak nih, manusia udah nggak bener lagi, kita udah nggak bisa percaya manusia. Ini latar belakang yang cukup baik, dan ini merangkai keseluruhan cerita dari serial Three Body Problem ini. Jadi sebenarnya intinya itu. Tapi lebih mantapnya lagi adalah nggak cuma sekedar itu. Sebenarnya karakter utama kita di serial Three Body Problems ini adalah Oxford Five, di mana menceritakan 5 orang ilmuwan yang saling temenan satu sama lain gitu. Ada si Jin, Ogie, Saul, Jack, sama Will, yang masing-masing karakternya juga punya keunikan tersendiri, punya kompleksitas tersendiri. Ada satu yang lagi kena penyakit kanker stadium 4, ada satu yang paling kocak sendiri, paling ngakak, ada juga yang tiba-tiba ada countdown di matanya seperti yang kalian bisa lihat di poster yang satu ini. Awalnya mungkin kita bingung di episode 1, episode 2, episode 3 kita kayak, ini apaan sih, series apa sih, kok tiba-tiba begini, tiba-tiba flashback ngomongin tahun 1966 gitu kan di Cina, seperti apa yang cewek yang tadi. Tapi abis itu tiba-tiba bisa jam lagi ke masa modern, zaman sekarang. Kita bener-bener dikasih semacam puzzle, bener-bener acak-acakan. Di episode 1, episode 2 tuh kacau banget gitu. Makanya tadi gue bilang, mungkin kalau kalian, apalagi untuk pasar Indonesia yang kayak butuh yang lebih simple lah, please ya, kalau kalian nonton serial satu ini jangan stop di episode 1, lu lanjutin gitu. Karena di episode berikutnya, ibarat dari puzzle yang tadi kacau itu, lu bakal disuruh untuk menaruh kepingan puzzle itu, kita rangkai semuanya, dan itu menjadi luar biasa indah sekali men. Sampai di akhir episode 8, makin lama itu misterinya makin kebuka gitu. Bahkan di setiap akhir episode biasa dikasih sedikit cliffhanger. Mungkin perlu gua ingatkan ya, buat kalian yang berharap ini seperti series Dark, kalau kalian nonton series Dark di Netflix juga itu cukup gila juga tuh seriesnya, tapi beda tipe meskipun sama-sama ya arahnya sci-fi sih. Cuman Dark itu kan lebih ke arah plot twist gitu. Setiap episode bisa ditemukan, membuat kita selalu kaget nonton setiap episodenya. Tapi untuk seriesnya Three Body Problem ini lebih ke penceritaan, pendalaman karakter, persahabatannya, dramanya seperti apa. Dan mantepnya itu buat gue switch antara setiap vibes dari setiap sequence-nya tuh enak gitu, smooth aja. Misalnya lagi adegan mellow gitu, melankolis, ada satu teman si Will ini yang kena kanker stadium 4, tapi ada romance-nya juga. Oh, dia suka sama si ini gitu. Itu kita bisa rasain. Tapi ketika nanti adegan berpindah suspense gitu, lumayan cukup thrilling, di mana harus menciptakan sebuah teknologi misalnya untuk menyerang kapal gitu, lu bisa lihat lah kayak menggunakan nanofibers lah ya. Buat kalian yang anak IPA banget ya, mungkin bakal cinta banget sama serial yang satu ini, karena bener-bener istilah-istilah fisikanya sangat banyak, tapi komedinya ada, tegangnya ada, bener-bener balance banget gitu. Mungkin di episode 4 nanti lu dapetin kayak semacam half point yang tadi gue bilang, dengan plot twist yang mungkin cukup bisa membuat kalian terkejut gitu menontonnya. Tapi sayangnya buat gue scoringnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke permasalahan berikutnya, itu scoring sebenarnya. Dimana musiknya menurut gue kurang nampol gitu loh. kurang greget gitu. Padahal setiap ceritanya kan bagus ya, misterinya ketika kebuka mantep gitu. Tapi lu bayangin kalau scoringnya dibikin lebih megah lagi, bikin crescendo. Kayak kalau misalnya lu nonton Attack on Titan ya, itu kan ketika setiap adegan Titan atau misalnya yang Colossal Titan yang gede banget, itu kan gila men. Cuk 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 tat tereret tereret. Ya Allah. Nah, itu memang ciri khas Attack on Titan yang bisa buat kita bulu kuduk merinding langsung gitu, dengerin musiknya udah merinding gitu. Pas banget dengan adegan Titan yang gede gitu kan, dengan musik yang gede juga. Nah, ini ketika misalnya langit tiba-tiba bintang berkedip-kedip blung gitu kan, itu harusnya membuat penonton lebih dapet lagi, tuh harusnya lewat scoring, ditambahin lagi musiknya gitu. Itu yang menurut gua kurang, terlalu soft, musiknya bassnya kurang nampol. Gua ngerasa series ini lebih ke low key ya, lebih kayak
nggak perlu nampilin yang gimana banget yang kayak orang gila gitu, yang sinematografinya. Nah ini kalau kita ngomongin sinematografi dikit, buat gue bagus banget sebenarnya. Tapi mungkin kalian yang nonton serial yang satu ini ngerasa kayak biasa aja bang, nggak ada scene long shot, one take yang kayak misal di film The Revenant gitu, yang wuset lagi perang gitu kan, lu bisa lihat backgroundnya lagi perang seperti apa, atau nggak ada color yang luar biasa cantik seperti di film Blade Runner 2049-nya Denis Villeneuve gitu. Ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi kalau lu perhatikan setiap frame-nya itu bermakna sekali. Ya gue ngerasa kayak sesimpel orang lagi video call pakai iPad, kita dikasih lihat satu shot dari layar iPad itu si Will lagi video call dengan senangnya, terus dia kayak hai, dideketin gitu kan. Lu bisa lihat dari iPad. Tapi habis itu dibales dengan hai juga, tapi lewat wide angle. Cuma segampang itu, cuma sesimpel kayak dari iPad dibikin wide angle. Tapi itu menurut gue impact-nya mantep banget. Gue bayangin ya, kalau misalnya itu bukan wide angle, kalau misalnya cuma sekedar dari close up lagi, gue nggak dapet emosinya sedapat itu. Padahal cuma dari wide angle terus kayak hai gitu, kayak persahabatannya tuh kentalnya mantep banget gitu. Banyak juga adegan metafora seperti kapal kertas yang ada di air. Karakternya juga dibuat cukup realistik gitu. Meskipun lagi-lagi kalau ngomongin sci-fi, nggak mungkin semuanya 100% logikanya, logika murninya nggak mungkin masuk gitu. Tapi at least kita dibuat make sense sama setiap penceritaan yang ada di sini gitu. Ya seri-seri sci-fi ini udah pasti tuh ada science advisory-nya tuh. Pasti pakai gelar yang PhD lah, yang profesor lah, yang udah ngerti itu banget. Jadiin advisory buat seriesnya. Itu udah pasti buat ngejaga gimana caranya konteks logikanya tetap masuk, tetap dapet. Kayak dalam series ini ada yang namanya nanofibers yang bisa membelah almost everything, benda apapun itu. Yang ketika gue baca-baca lagi, sebenarnya nggak gitu juga. Budgetnya bisa gede banget gitu ya. Secara logika masih belum bisa masuk itu, tapi secara scientific tuh bisa aja kejadian. Kita sebagai manusia-manusia yang tolol bisa dibuat percaya. Gue percaya aja nih gitu loh. Ya terakhir mungkin permasalahan sedikit dari series ini buat gue paling lebih ke visual effect ya. Misalnya kayak nanti ada satu VR game gitu, virtual reality, pas pakai itu ya mungkin gue kira awalnya kayak ya game, jadi mungkin nggak terlalu renderannya tuh nggak terlalu mulus realistik banget. Tapi kalau gue pikir-pikir ya ini kan teknologi VR yang alien yang memang jadi semuanya serba realistik. Jadi ketika ada yang nggak realistik kayak ada kuda, lu bayangin zamannya Genghis Khan gitu pasukannya, banyak banget yang secara visual kok kurang banget gitu. Apalagi ini kan kalau gue search itu budgetnya 20 juta US dollar per episodenya gitu. Jadi kayak dengan budget segede itu sayang banget kayak banyak visual effect yang kurang gitu. Kayak adegan kapal aja yang pas dihancurin pakai nanofibers juga buat gue kayak kurang mantep aja, kurang realistik aja buat gue. I need your help. Tapi buat sisanya series ini buat gue susah ya nyari kelemahannya. Enak banget penceritaannya, enak. Pacing paling di awalnya tadi tuh, tapi mesti kayak sampai di akhir pun mantep gitu. Sampai endingnya pun yang masih cliffhanger nunggu season berikutnya, itu tetap enak, tetap ending yang pas aja buat gue. Dan setiap aktornya yang buat gue harus kita tepuk tanganin sih. Keren-keren semua men aktornya. Gimana cara dia ngobrol antara sesama sahabat gitu. Secara emosinya tuh kita nangkep banget gitu. Mereka cuman ngomongin masalah C.S. Lewis, ngomongin favorite movie, ada ngomongin The Shining, ada ngomongin kita bakal nonton Rick and Morty ya, ngomong-ngomong hal-hal receh, tapi memang itulah yang terjadi di dunia nyata kan. Ketika kita misalnya ngomongin, kita ada teman kita lagi sakit, gak mungkin kita cuma ngomongin ayolah sembuh gitu kan, ya itu sinetron gitu kan. Ya ini enggak gitu, realistis, ngomongin masalah apa yang happy-happy yang lain gitu. Tapi nanti ada bagian ketika sedih dapet, ketika happy-happy, komedi, tegang, semuanya mantep lah. Ini series enak banget dengan banyaknya karakter yang ada. Setiap karakternya itu ditampilkan dengan porsi yang pas gitu. Masing-masing karakter dapat aja gitu. Perannya ini semuanya pas. Sampai di akhir ketika mungkin gua ngerasa kayaknya ini kayaknya agak kurang karakter yang ini, yang lain bagus, ini kayak kurang. Tapi di akhir di highlight juga kok akhir-akhirannya. Jadi semuanya benar-benar balance banget. Jadi kalian wajib banget nonton series ini sampai habis, karena penceritaannya gue jamin bakal lebih dalam lagi yang bakal kalian dapetin setelah nonton serial ini. Mungkin untuk final score Three Body Problem dari Ngelantur adalah 8,8/10 alias cakep. Belum ditaruh di top Markotop mungkin karena ini masih season 1. Lebih ke world building lagi-lagi. Mungkin nanti pas aliennya benar-benar muncul, wah itu kayaknya lebih epic lagi, lebih gila lagi. Ceritanya kita tungguin aja ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar series Three Body Problem, kalian tinggal tulis di kolom komentar biar kita debat di kolom komen aja. Kita diskusiin biar ada dialektika di antara para Ngelantur Corps yang lain. Jangan lupa kita punya Instagram juga kalau pengen pantengin update-update terbaru seputar Ngelantur, sama grup Telegramnya. Silakan linknya gue taruh di bawah semuanya ya. Mungkin berikutnya kita bakal nge-review seri Shogun. Cuman Shogun sampai saat ini sih masih belum selesai. Mungkin sampai awal April tuh baru selesai. Nanti baru kita review setelah gue tamatin nonton Shogunnya. Oke, kita jumpa di segmen video Ngelantur berikutnya. Bye-bye semuanya.